Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini oleh Allah Ta'ala kita sama-sama dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung. Dan alhamdulillah segala syukur dan puji kita panjatkan kehadiratnya atas jamuan di antara takmir Masjid Agung ini untuk bisa mengadakan di antara suasana taman, di antara taman surganya Allah Ta'ala, taman surga dalam bentuk majelis ilmu. Karena sesungguhnya inilah saat Allah Ta'ala ingin mengajarkan sesuatu yang tak kita ketahui. Bukankah di antara puncak 5 ayat yang pertama turun dalam Quran surat Al-Alaq itu ada kata alamal insana ma lam ya'lam. Inilah bagaimana cara Allah Ta'ala mengajarkan atas manusia apa yang ia tidak ketahui. Artinya ada proses belajar, ada proses pembelajaran. Satu aktivitas yang direkam dalam Al-Quran yang juga teramat penting, yang patut kita renungkan, yang dilaksanakan oleh Nabiuna Adam alaihissalam saat di jannahnya, di surganya. Orang kalau bercerita tentang kisah Nabi Adam di surganya Allah Ta'ala, mungkin kita akan banyak bercerita dominan tentang bagaimana saat Adam dan Hawa digoda oleh iblis untuk bisa memakan di antara buah dari Sajaratul Khuldi, satu pohon yang disebut oleh iblis itu Al-Khuldi, yang artinya abadi. Kenapa menjadi menarik? Karena memang urusan waktu, manusia ini hakikinya paling ingin mendapatkan keabadian. Maka inilah yang paling ia kejar. Tetapi sesungguhnya inilah pohon yang la taqraba hadhihi syajarah. Kita dilarang sesungguhnya untuk bisa mendekati ini. Maka ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang itu ditunjukkan dalam kehidupan kita bersama. Tetapi tidakkah kita ingat ada sebuah peristiwa yang teramat sangat penting. Saat ketika Adam hendak diciptakan oleh Allah Ta'ala, inni ja'ilum fil ardi khalifah, maka sesungguhnya ada keberatan yang sangat yang diajukan oleh para malaikat
Saat Allah Ta'ala ingin sampaikan bahwa aku hendak menciptakan Adam ini untuk bisa menjadi khalifah, maka ternyata jawabannya adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah hendak menciptakan makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan, makhluk yang senantiasa saling menumpahkan darah di antara mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini sudah menjadi bagian dari makhluk yang senantiasa mengkuduskan Kau, mensucikan Kau, memuliakan Kau? Tapi hak prerogatif Allah saat menjawab kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini sangat tahu atas apa yang tidak kalian ketahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah, disinilah mengangkat derajat Adam di hadapan para malaikat. Ternyata aktivitas utamanya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itu ada aktivitas saat Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam atas apa yang Adam tidak ketahui berupa nama-nama. Inilah yang direkam dalam Al-Quran, sebuah proses sekali lagi tentang pembelajaran. Jadi aktivitas belajar inilah yang mengangkat derajatnya. Kenapa Ustadz bisa bicara seperti itu? Karena kemudian Allah ingin menunjukkan itu di hadapan para malaikat, untuk bisa menunjukkan nama kalimat-kalimat itu, nama pengetahuan-pengetahuan itu. Maka jawab malaikat itu sangat lugas dan menunjukkan betul apa yang sesungguhnya terjadi dalam aktivitas keilmuan kita. Apa itu? Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak tahu kecuali Engkau beritahu atas diri kami. Jadi betul-betul haknya Allah Ta'ala itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Makanya wasilah-wasilah datangnya proses pembelajaran itu menjadi tempat-tempat yang sangat mahal harganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam satu hadis sahih Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berusaha untuk menempuh tariqan di antara jalan yaltamisu fihi ilman, itu jalan menuju keilmuan, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Ini kalau melihat suasana di luar, banyak di antara kita yang mungkin akan enggan untuk melangkahkan kaki menuju tempat ini. Apalagi proses untuk mencoba melakukan proses pembelajaran. Tapi demi Allah, kami sangat bahagia duduk di tempat ini, bisa menyaksikan wajah-wajah di antara hamba Allah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mudah-mudahan adalah kita semua, orang yang senang, orang yang suka ketika berada di majelis ilmu. Dan inilah diantara nilai kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah hendak ingin tunjukkan atas kehidupan kita bersama. Kenapa dengan urusan belajar dan majelis ilmu Ustadz? Karena Allah Ta'ala dari Rasulullah SAW diingatkan betul, ma yuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin. Cara Allah sesungguhnya menjadikan kalian baik itu ternyata sangat simpel ukurannya. Apa itu? Yuwaffiquhu fiddin. Kalian akan dipahamkan, kalian akan difaqihkan dalam kepahaman dalam urusan din dan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin menyambung kajian-kajian kita tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis yang ditulis di kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimakumullah, di mana di antara hadis yang disampaikan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, muhafadzati alal a'mal, agar amal-amal kesalehan ini bisa terjaga, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, dan bagaimana adab tentang memelihara sunnah dan adab-adabnya.
itu ada satu pernyataan yang sangat menarik dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jaminan Rasulullah, kata Rasulullah, tiap-tiap umatku itu pastilah mereka akan masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi kalau kita ini mengaku umatnya Rasulullah, sebenarnya sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Tetapi ternyata ada kalimat al-istisna illa. Tapi ternyata kecuali. Ada yang tidak ternyata. Siapa? Man aba. Orang yang menolak, orang yang berpaling. Maka kemudian kila ditanyakan, kami bertanya kepada Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa sesungguhnya orang yang berpaling itu, orang yang menolak itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kata Rasulullah, qala man atta'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dia akan masuk surganya Allah. Wa man asani faqad aba. Tetapi orang yang menyelisihku atau mendurhakaiku, maka niscaya itu termasuk orang yang aba, yang menolak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, gambarannya bahkan Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi. Sebagaimana disampaikan Abu Iyas Salamah bin Amri bin Al-Aqwa, ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan rajulan akala inda Rasulullah bisimalihi. Jadi sunnahnya Rasulullah itu makan itu kan dengan biyaminih. Biyaminih itu dengan tangan kanan. Itu makan di depan Rasulullah itu menggunakan tangan kiri. Jadi makan itu menggunakan tangan kiri. Maka faqala, Rasulullah tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, kul biyaminik. Kau kalau makan itu dengan tangan kanan, kata Rasulullah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian qala la astati'u. Apa yang dijawab oleh orang ini, sahabat ini? Dia mengatakan, aku tidak bisa melakukan itu. Maka apa kata Rasulullah? Lastata'ta, maka sungguh engkau sesungguhnya tidak akan pernah sanggup. Ma mana'ahu ilal kibru fama rafa'aha illa fih. Itu karena sesungguhnya orang ini menolak karena takabur, kesombongannya. Jadi ini menarik ini, kesombongannya, dan dia selamanya akhirnya tidak pernah bisa menggunakan tangan kanan. Ini dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya betul. Jadi apa yang dia ucapkan dan diucapkan oleh Rasulullah itu terjadi betul atas kehidupan mereka. Jadi cara orang hanya mengikuti hal-hal yang mungkin bagi kita kecil-kecil, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di antaranya adalah ukuran bagaimana orang makan. Makan itu sunnah Rasulullah memakai tangan kanan. Dan sesungguhnya Rasulullah pernah melarang orang makan dengan tangan kiri. Maka ketika orang makan tangan kiri, orang ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah, tapi ternyata dia mengatakan saya tidak bisa melakukan, dan karena kesombongan menolak kebenaran itu. Jadi ternyata sombong itu, durhaka itu, kesombongan sejati itu sesungguhnya menolak kebenaran, menolak perintah ketaatan. Jadi gitu. Jadi mungkin orang kalau ingin membahasakan kan banyak. Kadang-kadang orang mengatakan, sombong betul kau itu. Kenapa kok bisa dia ngerti sombong? Itu loh cara berpakaian dia, cara berjalan dia. Nah itu mungkin konsep kategorinya tidak sampai pada konsep takabur. Itu baru konsepnya riak. Riak itu ya dipamerke. Nek basa Jawane nek wong lanang kemaki, nek wong wedok kemayu kadang-kadang itu, atau kemelindi kadang-kadang itu. Ini kalau istilah-istilah muncul.
Tetapi sejatinya sombong itu adalah perintah benar ditolak. Dan itu sebenarnya adalah penyakitnya iblis. Iblis itu dikeluarkan dari jannahnya Allah karena dia diperintahkan taat dengan menghormat dan sujud kepada Adam. Semua malaikat melakukan, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Penolakan itu karena wastakbara, karena kesombongan. Dan sombong itulah yang menjadikan dia kufur. Dia menutup pintu hidayah. Dia menutup pintu hati untuk menerima kebenaran. Jadi kalau orang dinasihati dia menolak, itu sebenarnya tanda-tanda kesombongan. Termasuk urusan makan ini. Dan ini berbahaya. Kenapa Ustadz bisa bicara berbahaya? Ini karena banyak. Saya bukan ahli ru'yah ya. Ahli ru'yah itu artinya orang yang sering berhubungan, mengusir jin-jin pengganggu dan seterusnya. Tetapi Anda bisa tebak saja, orang yang mudah kesurupan, orang-orang yang mudah diantaranya terganggu, gangguan-gangguan jin-jin jahat ini seringkali urusan makan itu mengundang setan. Di antaranya kebiasaan makan dengan tangan kiri. Maka perhatikan saja itu. Jadi hati-hati orang makan dengan tangan kiri itu sebenarnya membuka pintu-pintu diri kita untuk bisa dimasuki oleh jin-jin jahat. Nah, termasuk apa ya? Termasuk saya mohon maaf menyisakan. Kadang-kadang ada di antara kita hobinya makan itu tidak dalam posisi menghabiskan, karena nanti ada hadisnya juga bagaimana cara makan Rasulullah itu agar terhindar dari kemubadiran, karena mubadir ini bagian dari setan. Caranya bagaimana Ustadz? Langsung aja masuk di hadis tentang itu. Bagaimana ternyata Rasulullah SAW mengajarkan tentang urusan dan ukuran makan itu. Ini adalah dibersihkan betul apa yang melekat. Ini ada dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim di nomor hadis 2033. Ini juga dimuat oleh saya mohon maaf Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi wa sahfah. Jadi Rasulullah itu memerintahkan ketika usai makan itu dengan cara, saya mohon maaf, itu Rasulullah itu menggunakan itu di antara jari-jarinya untuk mengambil makanan. Dan kemudian dituntaskannya, jadi pakai tangan aja. Kemudian pakai dijilat, artinya memang mungkin bagi kita banyak di antara kita merasa wah kok menjijikkan sekali. Ini pernah terjadi itu. Nah, sebuah diskusi menarik dalam sebuah konferensi internasional. Ini kisah nyata ini. Seorang tokoh muslim yang saat itu menjadi menteri luar negeri pertama ketika kabinetnya Bung Karno dibentuk itu oleh Allah Ta'ala. Indonesia ini pernah punya seorang tokoh yang ahli puluhan aneka macam bahasa. Pria ini istilahnya tokohnya ini pendek, jadi dia tidak tinggi banget. Kemudian dia berjenggot panjang. Ada yang tahu namanya? Agus Salim, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu sering jadi candaan itu di antara para diplomat asing, termasuk ketika makan. Ini pernah kisah nyata itu. Sehingga kemudian makan mereka itu semuanya berhenti karena Agus Salim punya argumentatif yang dia merasa lebih aman ketika cara makan itu dengan tangannya sendiri. Apa yang disampaikan? Itu kalau jamuan makan di Eropa kan sekarang ini kan kita modelnya kan model pakai sendok. Dulu kan kita nggak kenal. Sendok itu ya sebenarnya yang mengenalkan orang-orang Eropa. Lu ada apa Ustadz dengan sendok itu? Nah itulah ketika orang-orang Eropa itu menjamu delegasi Indonesia, saya mohon maaf itu disuguh dengan ada pakai sendok dan seterusnya, semua makan pakai pisau, pakai sendok, pakai istilah garpu dan seterusnya. Tiba-tiba Agus Salim itu dia ngambil nasi kemudian makannya pakai tangan. Nah, kemudian akhirnya mereka mengolok-olok dengan satu kalimat, itu apa kira-kira tidak kotor itu apa yang ia ambil dari makanan itu. Kenapa? Karena kok dengan tangan.
rasa-rasanya kan ngambil sesuatu kemudian makan langsung disuapkan, orang yang biasa pakai sendok dianggap kotor. Ketika istilahnya dikatakan seperti itu, apa jawabnya Agus Salim ini menarik sekali. Dia sampaikan, loh ini jari-jari saya sendiri. Saya tuh tahu persis bahwa jari saya ini bersih. Artinya prosesnya saya tadi cuci dan saya tidak dalam posisi megang kotoran dan lain sebagainya. Jadi jaminan kebersihannya itu sudah saya jaminkan. Artinya saya tahu betul. Makanya saya merasa lebih aman itu dengan tangan. Itu sekarang musim Covid orang akhirnya kan seperti itu. Sekarang diminta proses standar protokol kesehatan catering itu nggak boleh makan dengan konsep penyediaan dari catering. Jadi kerdusan dikon nggo mulih dewi-dewi. Kenapa? Karena kalian ini ketika memakai garpu, ketika memakai pisau, jenengan bisa menjamin nggak kebersihannya itu. Sedangkan kalian itu tidak milik jenengan, artinya tidak milik kalian. Itu kan dari restoran ini ya. Siapa tahu yang di belakang ketika membersihkan dikasih ludah misalnya, dikasih kotor dan seterusnya. Bisa jamin nggak kira-kira? Akhirnya mereka berhenti nggak jadi melanjutkan makan itu. Gara-gara akhirnya jadi ragu-ragu juga tentang apa yang disampaikan oleh Agus Salim. Jadi kan bisa banyak itu. Kita kan kadang sudah terlalu percaya dengan sendok, dengan sedangkan itu nggak jelas. Nyucinya bagaimana kira-kira? Kira-kira kalau dimasukkan itu di tempat yang mungkin saya mohon maaf hanya sekedar tempat yang banyak virusnya, Anda juga nggak tahu kan. Itu dicuci di comberan mungkin ya sekedar dilap saja. Saya mohon maaf itu. Kenapa kok Ustadz bisa berkata seperti itu? Nah, itu kadang-kadang konsep-konsep yang terjadi itu. Kalau saya dulu pernah ada punya kawan itu yang rodok nakal itu di Jakarta sana. Bukanya dulu itu belum semusim ini aktivitas laundry. Makanya aktivitas laundry itu sekarang agar menjamin konsep kebersihan itu diyakinkan Anda boleh laundry sendiri, kami hanya menyediakan mesin cuci kan itu. Itu yang paling ingin terjamin karena kita nggak pernah tahu laundrynya pakai apa kira-kira. Bersihkannya pakai apa, najiskah dan seterusnya. Nah, termasuk dia itu pengusaha yang cepat sekali kaya. Kenapa? Karena saya mohon maaf itu ketika dalam proses pencucian itu dia nangani kerjasama dengan hotel-hotel dan seterusnya, itu ngambil laundrynya selimut dan sebagainya, anduk dan seterusnya, itu nggak dicuci sesungguhnya. Jadi kalau bersih itu nggak pernah dicuci, hanya dikasih semprot minyak wangi saja. Yang penting pokoknya baunya harum kan itu. Tetapi sesungguhnya nggak pernah dicuci. Anda bisa jamin nggak kira-kira itu bersih dari kuman? Akan orang jadi sangat ketakutan itu. Makanya itulah nilai-nilai, apalagi sekarang dalam konsep Covid, itu orang tidak pernah bisa yakin dengan tangannya sendiri. Makanya biasakan mencuci tangan. Itu karena banyak melalui media-media yang lain ini orang bisa kena penyakit dan seterusnya. Itu sudah betul nggak itu proses kebersihannya? Jadi di zaman Rasulullah itu diyakinkan betul, ditakyinkan betul bahwa Rasulullah bersihkan itu sampai tak tersisa. Atau ketika ada makanan jatuh, saya mohon maaf, itu tidak dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ambil makanan itu, bersihkan yang kotor, kemudian lanjutkan. Kalau kita kadang-kadang iklannya, belum 5 menit, seringkali kan itu. Tapi konsepnya bukan jangan proses 5 menit, tapi bagaimana kita bisa mengetahui ini sudah kotor atau masih bersih kan itu. Kalau yang kotor dihilangkan, yang masih kemudian dihilangkan kan itu. Nah, kenapa? Dan Rasulullah itu tidak menyisakan makanan itu. Nah, tidak pernah bisa menyisakan makanan itu di meja makannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadri fi ayyi ta'amihil barokah. Karena kalian ini tidak pernah ngerti keberkahan makanan itu yang di mana. Bisa jadi yang jenengan tinggalkan ini sehingga Anda kehilangan keberkahan makan. Dan ini artinya apa? Ada ketidakbaikan yang kemudian kita lakukan dengan menyisakan makanan. Nah, ini nanti jadi masalah. Makanya ya bersih betul. Bersih betul. Ini diingat betul kepada kawan-kawan dan teman-teman. Kenapa? Karena urusan makanan ini sering kita jadi problem dan dapat masalah. Dan itu sarana paling mudah sesungguhnya jin-jin jahat itu masuk ke tubuh kita melalui cara kita memperlakukan makanan. Kemudian berikutnya apa Ustadz? Itu jelek-jelekan makanan. Ya, kecuali Anda juri koki ya. Anda bisa boleh komentator karena memang yang diminta komentator tentang
rasa. Tetapi ngomentari makanan, apalagi mencaci makanan itu haram hukumnya, itu tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Ya kalau tidak suka nggak usah diambil, jangan dicaci itu, dimaki. Itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan ambil yang dekat-dekat, aja. Kalau kebetulan ada hidangan yang dekat-dekat. Tapi sekarang memang konsep kalau di restoran-restoran mahal bisa terus mendekat karena biasanya mejanya pakai meja bundar besar itu, terus yang di tengahnya bisa diputar itu, jadi semuanya bisa mendekat kan itu, semua bisa diambil. Nah, kadang-kadang model-modelnya bisa seperti itu. Nah ini kenapa Ustadz bisa seperti itu? Karena memang ada riwayat yang Rasulullah sampaikan, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'an min sa'ni. Jadi sesungguhnya setan ini senantiasa berusaha untuk bisa hadir di tiap kesempatan di mana sesungguhnya di antara kalian itu atas segala hal. Hatta yahduru inda ta'amih, sampai dalam urusan makanan itu pun. Jadi ini bahaya. Makanya bagaimana ngikuti sunnah Rasulullah dalam urusan makan itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting. Agar kehidupan kita ini tidak bermasalah gara-gara cara makan kita ini ternyata tidak mengikuti ajaran dan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya perlu kajian-kajian yang lebih detail hakikinya sesungguhnya agar tiap apa yang bisa kita hadapi dalam kehidupan ini bisa terjaga betul. Kemudian juga bagaimana cara kita tidur misalnya, itu juga ada aturannya. Karena begitu banyak orang ketika tidur mimpinya jadi buruk-buruk, karena memang itu wasilah paling mudah. Saya kemarin ngisi pengajian itu di salah satu masjid di Manahan. Begitu pulang habis Isya itu ada yang mencegat saya sambil mengatakan, benar Ustadz, saya minta maaf, saya bisa dihubungkan dengan ahli ruqyah. Kenapa? Hidup saya itu seolah-olah sangat tidak tenang dan saya merasakan betul memang ada sesuatu yang berbeda pada diri saya ini. Kenapa? Itu saya itu kalau tidur mimpinya mesti menakutkan. Entah di makam, di hutan yang sangat gelap dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda. Lah gimana cara tidurnya? Nah, ini yang harus diajarkan. Kalau tidur jangan hanya sekedar loncat ke tempat tidur tanpa nek wong Jawa disebelai itu. Nah, itu penting juga. Nyeblai itu bagian dari upaya usaha kita. Ya ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah atas godaan-godaan ini. Karena jin-jin itu paling senang sesungguhnya hadir di saat kita ini lengah. Apalagi kemudian kalau tidurnya tanpa ingat sama Allah, tidurnya tanpa doa, ini menjadi masalah yang sangat serius juga. Sehingga aktivitas hampir sepertiga dalam waktu satu hari hidup kita ini kadang menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tidur itu bukan lamanya Bapak-bapak, tapi kualitasnya itu yang lebih penting. Begitu banyak hamba-hamba Allah yang berilmu itu tidur 2 jam itu sudah seolah-olah tidur 8-9 jam. Tetapi begitu banyak orang-orang jahil, orang yang tanpa punya ilmu itu tidurnya bisa melebihi 8, 9, 10 jam karena memang naudzubillah dia sebenarnya memang kehidupannya itu dipenuhi dengan azzi wal kasal. Jadi apa istilahnya kemalasan dan yang luar biasa. Jadi malas betul, kepinginnya turu terus. Ada enggak yang seperti itu? Tapi itu bisa terjadi Ustadz, anemia kadang-kadang, darahnya kurang dan seterusnya. Tapi memang isinya senangnya hanya di tempat tidur aja, males aja. Diminta untuk bekerja, bergerak, nggak mau dan sebagainya. Apalagi nanti kalau aktivitas utamanya, makanya nanti yang sampai pada tingkat-tingkat tertentu obesitas, itu juga jadi masalah. Obesitas itu apa Ustadz ya? Ketika perutnya besar, ketika beban tubuhnya ini sebenarnya sudah tidak layak, makanya harus diturunkan. Dan itu sebenarnya ada ukuran-ukuran, kalau standar medis itu ada ukurannya. Caranya gimana? Nanti pulang saja diukur perut masing-masing. Maksudnya di perut masing-masing, kalau laki-laki normal, laki-laki kita ini normal itu maksimal 90 cm. Jadi nanti Anda ukur itu, kalau ada ukuran coba diukur perutnya. Nek luweh itu bermasalah Anda. Jadi perutnya itu 90. Kalau perempuan ya 80 cm. Perempuan itu lebih kecil lagi. Nek perempuan ya luweh itu soyo masalah itu kadang-kadang. Ya, tapi yang sekarang muncul laki-laki banyak yang hamil yang besar-besar itu perutnya. Itu perlu dilahirkan segera. Lah kenapa? Ya itu karena konsep cara makannya yang salah juga. Gaya makannya yang salah. Itu Rasulullah kan
ngajarkan sesuatu yang luar biasa. Umar pernah marah itu kepada seorang sahabat ketika melihat perutnya besar. Ini nggak main-main saya ngomong seperti itu, karena ini ukurannya juga dengan sesuatu yang sangat penting. Maka dalam bahasa Quran kan kulu wasrobu, makanlah, minumlah, ya. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apa maksudnya jangan berlebih-lebihan itu Ustaz? Diukur. Diukur itu makanya kalau orang barat ngitung betul itu. Setiap kemasan itu biasanya disebutkan kalorinya berapa. Itu butuh ilmu memang. Makanya urusan makan yo nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu kabeh mlebu kadang-kadang jadi masalah. Nah, ini yang harus kita kaji betul, kita pelajari sesungguhnya butuh kita itu berapa sih atas aktivitas makan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka kalau dalam Islam diajarkan puasa itu sebenarnya sebuah ajaran yang sangat indah. Itu menjaga betul konsep ritme agar memasukkan sesuatu terhadap pada mulut kita. Termasuk cara mengunyahnya. Mengunyah yang tidak sempurna itu yang menjadikan akan kesulitan pencernaan kita untuk kemudian menggarapnya. Tapi banyak di antara kita yang menyia-nyiakan dianugerahkan gigi yang masih komplit itu. Nah, ajaran Rasulullah kalau ngunyah itu berapa kali kira-kira? 30. Ini lakukan tidak kira-kira? Nah, rata-rata tidak. Dimakan itu kayak dimplok itu. Jadi seperti tidak pernah terkunyah ataupun dikunyah. Ini problem nanti. Ini bisa jadi problem, itu jadi masalah. Kemudian ada hadis lain yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berkaitan dengan perumpamaan kata Rasulullah tentang diriku, di antara kalian ini adalah bagikan laki-laki yang menyalakan api, kemudian laki-laki ini menjaga agar di antara aneh-aneh itu di antara binatang-binatang yang seringkali terbang untuk dekat dengan sumber cahaya. Dan kadang-kadang dia tidak sadar bahwa sumber cahaya kalau lampu mungkin nggak jadi persoalan, dia nggak terbakar. Tapi kalau itu sumber cahayanya adalah api, maka kalau dia dekat secara tidak sadar dia bisa mati dan terbakar. Maka lihatlah orang laki-laki itu, kata Rasulullah. Laki-laki itu berusaha agar, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia akan menghindarkan agar aneh-aneh itu tidak mendekat, karena tidak menginginkan aneh-aneh ini mati terbakar. Dan itulah aku, kata Rasulullah, atas umatku. Jadi aku ini sangat tidak menginginkan. Jadi Rasulullah itu sangat tidak menginginkan umatnya itu terbakar masuk di nerakanya Allah. Maka ternyata kata Rasulullah ada saja di antara aneh-aneh itu yang melepaskan diri. Artinya nekat untuk tidak mengikuti apa yang Rasulullah orang tadi ingin sampaikan, sehingga kemudian dia harus mati terbakar. Itu Rasulullah itu kalau dalam bahasa agama kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nanti bisa dibuka Bapak-bapak Ibu-ibu di Quran surat At-Taubah, tepatnya di ayat 128. Apa kata Allah? Ini surah At-Taubah ini yang ayat 128 ini termasuk dua ayat terakhir menjelang wafatnya Rasulullah. Saya melihat di Asbabun Nuzul ini 30 hari menjelang wafatnya Rasulullah itu turun ayat ini. Apa kata Allah? Telah datang kepada kalian itu rasulun min anfusikum. Itu utusan dari bagian dari golonganmu. Sama-sama manusia. Apa yang ada pada dirinya? Azizun alaihi ma'anittum. Itu yang sangat berat ia rasakan atas diri kalian, itu penderitaan yang menimpa kalian. Jadi saya mohon, Kanjeng Nabi Muhammad itu sense of crisisipun, artosipun kepeduliannya terhadap umatnya itu sangat tinggi. Bagaimana Ustadz bisa tahu luar biasa ini pada diri Rasulullah? Perhatian atas umatnya itu sedemikian sangat tinggi. Dan dia paham betul bagaimana proses penderitaan itu terjadi. Saya membaca beberapa kitab sirah tentang menjelang wafatnya Rasulullah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Menjelang wafatnya Rasulullah itu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri Rasul. Di antaranya yang datang kepada Rasulullah saat menjelang wafat itu bukan hanya malaikat maut, tetapi ternyata juga ada malaikat Jibril, karena Rasulullah meminta fa'ina Jibril, di mana Jibril? Dan setelah Jibril datang, ada apa ya Habibullah?
kekasih Allah, engkau mencari aku. Maka ternyata Rasulullah Muhammad itu hanya bertanya, wahai Jibril, apa yang kira-kira nanti akan terjadi setelah kehidupanku selesai di dunia ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, jawab Jibril itu ya sangat singkat. Wa basyiri bil jannah. Saya kasih kabar kepada dirimu Muhammad, itu surga itu pintunya sudah dibuka untuk menyambut kedatanganmu. Jadi Rasulullah itu mau meninggal itu diberitahu bahwa surga itu sudah dibuka lebar-lebar untuk menyambut kedatangan. Dan Jibril itu bagiannya sebenarnya sudah mempersiapkan seluruh para malaikat untuk menyambut kedatangan ruh yang sangat dicintai Allah yang paling mulia ini. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira nek jenengan badhe sedo mau mati tiba-tiba datang malaikat sambil ngasih kabar gembira, wis seneng karena surga sudah dibuka untukmu, taman surga sudah diperlihatkan, kira-kira jenengan bahagia tidak kira-kira? Senang tidak kira-kira? Bahagia, senang. Makanya jenengan rabakat dadi nabi kali Rasul. Loh kenapa Ustadz? Ini demi Allah yang terjadi. Nabi Muhammad itu dikasih kabar bahagia tentang jannah Allah yang sudah disediakan untuk dirinya. Surga Allah yang dijaminkan untuk dirinya. Ternyata kegelisahan itu luar biasa, karena bukan itu maksud yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu apa kira-kira? Azizun alaihi ma'anitum. Yang dipikirkan tuh jenengan-jenengan itu loh. Ketok yo pengajian yang rame dewi kadang-kadang. Ketok pengajian kadang-kadang. Ketok ini pengajian pulang rasani ustadznya sering kali gitu. Ketok aktivitasnya ada masoleh nih kemudian melakukan kemaksiatan. Nah, ini orang-orang fasik itu di mana kira-kira? Kita ini kira-kira nasibnya kaya ngopo? Itu yang dipikirkan Rasulullah. Lah bagaimana Ustaz tahu? Itulah kalimat umati. Bagaimana sesungguhnya nasib umatku itu, umatku itu. Makanya sampai Allah Ta'ala meyakinkan kembali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah akhirnya kemudian bisa wafat dengan senyum, dengan tenang. Bihusnil khotimah, dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Karena jaminan Allah tentang telaga Kausar. Jaminan Allah tentang syafaat yang bisa diberikan oleh Rasulullah atas umatnya. Makanya perintahnya ceto itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tidak ada saudaraku perintah dari Allah, Allah minta kepada umatnya, kepada hambanya, kecuali diawali Allah juga menyatakan bahwa diriku dan para malaikat juga melakukan. Itu perintah apa kira-kira? Solawat saudaraku. Buat apa orang bersolawat itu kira-kira? Buat apa orang bersolawat itu? Itu kalau orang-orang yang murtadin. Saya mohon maaf, saya sering lihat di YouTube itu. Orang yang dulu ngakunya kiai ustadz kemudian pindah agama lain. Kemudian dia menjadi tokoh-tokoh agama lain. Itu rata-rata, kenapa kok kau keluar dari Islam? Gimana saya harus mengikuti nabinya aja belum selamat? Loh kok kenapa belum selamat? Karena masih butuh solawat. Demi Allah, Muhammad Rasulullah itu sudah jelas surganya. Keselamatannya sudah jelas. Lah kita solawat itu untuk siapa toh sesungguhnya? Untuk kita. Anda solawat sekali, maka doa-doa solawat itu kan pertolongan sesungguhnya. Di antara bantuan yang akan diberikan oleh Allah, oleh Nabiullah kepada kita. Maka saya mohon maaf, itu ternyata nanti di akhirat itu, kalau Anda bisa kisah dalam kajian yang cukup bermakna, Anda jangan berpikir begitu sudah akhirat sudah diselesaikan, Rasulullah bisa akhirnya langsung senang-senang masuk surga. Enggak, Rasulullah itu, saya mohon maaf, itu sudah hanya di depan pintu surganya Allah untuk kemudian sujud dan berdoa untuk memanggil-manggil di antara nama kita mereka yang senantiasa mengingat Rasulnya, senantiasa bersolawat Rasulnya itu untuk kemudian dimohonkan kepada Allah untuk masuk surganya Allah. Maka kalau jujur mau ditanya, saya mohon maaf, itu siapa sih sesungguhnya di antara hamba Allah dalam kehidupan kita yang paling peduli dengan kita, yang paling mencintai kita, yang paling sayang dengan kita, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Rasulullah, demi Allah. Ini hujan turun saudaraku. Waktunya juga waktu yang ijabah, waktu menunggu kita sholat. Saya bersumpah atas nama Allah. Anda itu sangat, kita semua ini umat Muhammad itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi persoalan yang sangat serius kira-kira
Sejauh mana kira-kira kita punya rasa cinta itu kepada Rasulullah. Ini yang harus senantiasa kita ukur dan kita tanyakan dalam kehidupan kita. Makanya ketaatan kepada Rasulullah itu harga mati. Kenapa harga mati, Ustadz? Begitu jelas itu ayat-ayat Allah, ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasulullah, artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia sesungguhnya adalah mentaati Allah taala. Jadi ketaatan kepada Rasulullah itu bagian dari ketaatan kepada Allah taala. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau kemarin saya sampaikan begitu banyak golongan yang ingkarus sunnah, itu karena sesungguhnya dia hanya mutlak kepengen taat kepada Allah, tapi dia lupa bahwa peran Rasulullah itu ya itu. Ternyata ada urusan yang sangat penting atas banyak persoalan kehidupan kita dalam ukuran-ukuran akhirat. Jadi cintanya Allah kepada kita ini ya, konsep wasilah Rasulullah itu cukup besar. Kenapa? Karena akhlak yang sedemikian mulia. Bagaimana tidak mulia? Selain kepeduliannya yang sangat tinggi atas penderitaan, kesulitan dan kesusahan kita, ternyata Rasulullah itu diceritakan yang kedua adalah harisun alaikum bil mukminin. Rasulullah itu ternyata haris. Haris itu apa, Ustadz? Haris itu keinginannya sangat kuat sesungguhnya. Untuk apa? Untuk Anda itu menjadi baik. Jadi yang dipikirkan Rasulullah itu adalah kebaikan atas diri kita, agar kita hidupnya menjadi lebih baik. Dari mana Ustadz tahu? Cerita aja nanti di akhir kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu ketika mendapatkan sakitnya, saya mohon maaf, kira-kira kalau malaikat maut mau mencabut nyawanya Rasulullah, kekasih Allah itu sakit tidak kira-kira? Ternyata juga sakit itu. Jadi waktu makanya hawin alaina fi sakaratul maut itu kita berdoa betul kepada Allah. Rasulullah itu sakit sekali. Maka dia sampai bertanya, itu apakah sedemikian sakit itu sakaratul maut itu menimpa manusia? Maka kata malaikat, ini karena kau ini kekasih Allah, sudah kami lakukan dengan cara yang seringan-ringannya. Maka demi Allah itu di tengah kesakitan beliau ini, itu dalam proses mendapatkan sakaratul maut itu, maka Rasulullah masih sempat berdoa, ya Allah mudah-mudahan di antara umatku nanti itu tidak mengalami sakit sebagaimana sakit yang aku rasakan. Jadi yang dipikir kayak gitu umatnya, Anda bisa bayangkan. Jadi kesakitannya ini dia ingin agar ini ringan di antara kita. Makanya berbahagialah Anda saat ketika bisa temui di antara saudara-saudara ketika meninggal dunia dalam senyum, dalam kesenangan, seolah-olah tidak merasakan betul sakitnya sakit sakaratul maut. Itu bagian dari peran doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Raufur Rahim, dan puncaknya Rasulullah itu konsep kasih sayangnya sangat besar, saudaraku. Tidak ada nilai konsep kasih sayang yang sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk kita. Makanya inilah konsep adab sesungguhnya harusnya kita uri-uri itu ya, kita hidupkan itu sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga mudah-mudahan ini membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ya melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sejauh mana sesungguhnya sunnahnya itu kita lakukan. Kalau semakin banyak ya mudah-mudahan lebih mendekatkan kecintaan itu kepada Allah. Jadi bohong besar, dusta besar, orang yang ngomong cinta sama Rasulullah bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah, tetapi sunnah-sunnah Rasulullah diabaikan. Na'udzubillahim. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari golongan yang seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada keberkahan atas majelis ilmu kita petang hari ini. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmah dan berkahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dituntun kehidupan kita di jalan yang lurus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.